Where does this depravity come from? How can you, as someone is begging for their life, someone who has done nothing wrong, someone is asking you, please, you don't have to do this. Someone is saying, please, can we just pray? How can someone be so callous, so depraved, to be able to go face to face with this innocent person and just take their life? Pihak berwajib mendapat laporan dari seorang wanita bahwa ia telah mendengar suara tembakan yang disusul dengan jeritan wanita di sekitar area rumahnya. Mendapat laporan tersebut, polisi dengan segera menuju lokasi kejadian. Sekitar pukul 5 pagi, polisi menemukan tubuh seorang wanita yang sudah tidak bernyawa di persimpangan jalan. Kondisi jasad itu sangat tragis dengan banyak luka tembakan di tubuhnya. Sebelum lanjut, admin ingin mengucapkan selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama admin Jamur Story, di mana membahas kasus, tragedi, kisah nyata yang terjadi di seluruh dunia. Seperti biasa, kali ini admin akan membawakan sebuah kisah nyata yang berjudul seorang wanita dirampok, dibunuh, dilarikan, serta korban mengajak pelaku berdoa bersama sebelum dieksekusi. Bagaimana kisahnya? Dan inilah kisahnya. Kisah nyata kali ini terjadi di Chapel Hill, North Carolina pada tahun 2008. Seorang wanita bernama Eve Carson yang lahir pada tanggal 19 November tahun 1985 di Athens, Georgia. Eve bersekolah di Clark Central High School, di mana ia dikenal sebagai siswa yang aktif dan berprestasi. Eve terpilih menjadi ketua OSIS di sekolahnya. Ia juga menjadi anggota akademik serta wakil presiden National Honor Society. Dia juga aktif menjadi sukarelawan sebagai pengajar sebaya di wilayah Athens, tepatnya di rumah perhatian, di mana itu adalah tempat berlindung bagi para remaja yang dianiaya dan melarikan diri. Tak hanya itu saja, Eve juga bekerja di laboratorium penelitian Universitas Georgia sebagai asisten laboratorium. Ia kuliah di Universitas North Carolina dengan mengambil jurusan ilmu politik dan geologi. Selama kuliah, Eve terus melanjutkan pekerjaannya sebagai relawan dan berpartisipasi di berbagai organisasi. Di antaranya, ia terpilih menjadi anggota North Carolina dan mengambil bagian dalam pengembangan kepemimpinan selama 4 tahun. Eve ini juga merupakan anggota Komite Beasiswa Penghargaan dan Pembantu Mahasiswa, serta program penasihat akademik dan Komite Rektor untuk Penghargaan Pengajar.
Eve juga pernah belajar di luar negeri dan berpergian ke beberapa negara berbeda. Bahkan, dia sering berkeliling Amerika Serikat untuk menjadi sukarelawan. Eve adalah wanita cerdas dan memiliki hati malaikat, dan ia memiliki harapan masa depan yang cerah. Hey y'all, my name is Eve Carson and I'm your student body president. It's great to be in Chapel Hill. If you're a returning student, can't wait to see you again. If you're a new student, welcome to the Carolina family. So this is the Student Government Office, room 2501 in the new Student Union, and as your representation, this office is here for you. We've got computers you can use, there's a printing station, there's another printer on the other side, and here we've got a lot of people moving in. This is Lauren, she's a... Namun sayangnya, segala pencapaian Eve akan berakhir saat nyawanya direnggut paksa darinya dengan cara yang sangat mengerikan. Pada malam hari di tanggal 4 Maret tahun 2008, seorang pria bernama Lawrence Alvin Lovett Jr. yang menghubungi salah satu temannya yang bernama Jason Mesil untuk mengantarnya ke Chapel Hill untuk bertemu temannya. Lauren berencana untuk merampok seseorang. Mengetahui tujuan Lawrence itu, Jason menolak, dan akhirnya Lawrence mengemudikan mobil milik ibunya sendiri menuju Chapel Hill. Di sana ia bertemu temannya bernama Demario James Atwater. Dari malam tanggal 4 Maret hingga dini hari di tanggal 5 Maret tahun 2008 itu, Lawrence dan Demario mencari korban. Hingga pada satu momen di mana mereka melihat Eve berjalan menuju mobilnya. Mereka membuntuti Eve hingga ke mobilnya dan memaksa masuk ke dalam mobil Eve. Setelah berhasil masuk dengan Eve duduk di kursi pengemudi dan Demario duduk di kursi belakang, mereka memaksa Eve duduk di kursi belakang dan Demario menyandranya dengan pistol teracung ke kepala. Mendapat ancaman oleh Lawrence dan Demario tentu saja membuat Eve takut. Takut mereka akan menghabisi nyawanya, membuat ia menuruti kemauan kedua pria ini. Mereka berkeliling dengan Lawrence yang mengemudi. Mereka pergi ke beberapa ATM untuk menarik uang dari rekening Eve. Di malam mengerikan itu, tepatnya pada pukul 3:55 dini hari, Lawrence dan Demario berhasil merampok uang Eve sebesar $700 atau sekitar $10.700.000 yang berasal dari ATM Eve. Mereka menarik uang tersebut di ATM di Universitas Mall Chapel Hill. Menurut salah satu teman Lawrence memberitahunya bahwa selama perampokan itu, Eve mencoba bernegosiasi dengan mereka dan Eve memohon untuk membiarkannya hidup. Eve mengatakan kepada mereka bahwa mereka dapat mengambil apapun yang mereka inginkan. Namun sayangnya usaha ini sia-sia. Lawrence dan Demario memutuskan untuk membunuh Eve karena mereka takut saat melepas Eve ia akan melapor ke kantor polisi. Tidak mau mengambil resiko tersebut, kedua pelaku kemudian membawanya ke lingkungan hutan lebat yang berjarak sekitar 1,6 km dari UNC untuk mengeksekusinya.
Ketika Eve menyadari bahwa hidupnya akan berakhir sebentar lagi dan mereka akan membunuhnya, dia meminta kedua pria itu untuk berdoa bersamanya. Namun sayangnya, ajakan doa bersama itu tidak menurunkan niat kedua pelaku untuk menghabisi nyawanya. Saat tiba di tempat tujuan, Lawrence dan DeMario menembaki Eve sebanyak 5 kali. Eve menderita tembakan di bahu kanan, lengan kanan atas, bokong kanan, dan pipi kanannya dari pistol kaliber 25. Hasil otopsi mengungkapkan bahwa darah yang ditemukan di paru-paru Eve menunjukkan wanita itu masih hidup dan bernapas setelah ditembak dengan pistol. Lalu tembakan kelima yang fatal yang diterima Eve berasal dari senapan ukuran 12. Tembakan tersebut menembus tangan kanannya. Hal ini menunjukkan bahwa ia mencoba melindungi dirinya sendiri. Namun tembakan tersebut tembus ke pelipis dan otaknya. Tindakan yang dilakukan oleh Lawrence dan DeMario sangatlah mengerikan. Jasad Eve ditemukan sekitar pukul 5 pagi atau 2 jam setelah kejadian. Jasadnya ditemukan di antara persimpangan jalan antara Hillcrest Circle dan Hillcrest Road. Ketika polisi menanggapi laporan tembakan dari seorang wanita yang tinggal di area tersebut, saksi tersebut memberitahu polisi bahwa dia mendengar suara tembakan yang kemudian disusul suara jeritan wanita. Lalu dia mendengar suara tembakan lagi sebanyak 3 kali secara berturut-turut. Pemeriksa medis tidak menemukan bukti bahwa Eve telah diruda paksa. Namun untuk DeMario telah melecehkannya dan menyentuh beberapa area privasi Eve. Saat ditemukan, posisi jasad Eve miring menghadap kiri dengan lengan kanan ditekuk di belakang kepala. Tubuh Eve selalu diidentifikasi oleh teman sekamarnya. Sebagian besar catatan, seperti catatan otopsi serta surat perintah mengenai kasus ini ditutup dari publik selama berbulan-bulan setelah pembunuhan tersebut. Hingga di tanggal 27 Juni tahun 2008, beberapa informasi diberitakan ke publik. Informasi yang didapatkan dari surat berita tersebut diketahui bahwa uang sebesar $1.400 atau sekitar 21,5 juta telah ditarik dari ATM Eve selama 2 hari setelah pembunuhannya. Terungkap juga bahwa Lawrence yang merupakan tersangka mencoba menggunakan kartu ATM dalam rekaman CCTV yang didapat di sebuah toko lokal. Sedangkan DeMario tertangkap dalam CCTV di ATM saat sedang menarik uang Eve. Pada tanggal 12 Maret tahun 2008, tuntutan pembunuhan tingkat pertama diajukan terhadap DeMario. Sedangkan Lawrence ditangkap dan didakwa pada hari berikutnya. Diketahui bahwa Lawrence memiliki catatan kriminal atas kepemilikan narkoboy, pencurian, pemukulan, serta kejahatan kepemilikan senjata api. Pada saat pembunuhan Eve, Lawrence sedang dalam masa percobaan karena telah membobol sebuah rumah. Sedangkan DeMario juga telah dijatuhi hukuman karena beberapa kejahatan, termasuk kepemilikan ganja untuk dijual, masuk tanpa izin, perampokan, dan penyerangan. Menurut seorang informan rahasia yang kemudian ditunjuk menjadi saksi penuntut, yakni Jason, teman Lawrence yang di awal menolak mengantarkannya.
Menurut Jason, mereka berdua telah membunuh Eve dengan Lawrence menembak dengan pistol, sementara Demario menembak dengan senapan. Menurut pengakuan Lawrence saat itu, Eve masih bergerak setelah beberapa kali ditembak dengan pistol. Lalu Demario berdiri di dekat Eve dan menembaknya lagi sampai meninggal. Pengakuan Lawrence itu cocok dengan hasil otopsi yang menyatakan bahwa darah yang ditemukan di paru-paru Eve menunjukkan bahwa wanita itu masih hidup dan bernapas setelah ditembak dengan pistol. Pada bulan Oktober tahun 2008, Demario didakwa atas kejahatannya telah menghilangkan nyawa orang lain. Kemungkinan besar dia akan dijatuhi hukuman mati. Namun karena pelaku yang masih berusia 18 tahun saat itu membuatnya tidak dapat dijatuhi hukuman mati. Sebagai gantinya, jaksa penuntut tidak menuntut hukuman mati kepada Demario. Dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atas dakwaan pembunuhan dan tembakan dengan hukuman 23 hingga 29 tahun penjara untuk dakwaan tambahan. Di sisi lain, Lawrence mengaku tidak bersalah atas semua tuduhan yang dilayangkan terhadapnya. Agak lain orangnya. Namun Lawrence tetap ditahan untuk menunggu persidangan pada tanggal 6 Desember tahun 2011. Dia kemudian dinyatakan bersalah atas semua dakwaan. Lawrence dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Sejak mengalami hukumannya di penjara, Lawrence telah dipindahkan beberapa kali ke penjara berbeda karena ia melakukan beberapa pelanggaran. Pembunuhan atas Eve Carson, seorang mahasiswa paling populer dan berprestasi, tentu saja menggemparkan Universitas North Carolina. Banyak yang merasa sedih dan kehilangan, terlebih bagi keluarga besar Carson yang harus kehilangan anggota keluarga mereka yang sangat mereka sayangi. Di sisi lain, untuk menghormati mendiang Eve, tim bola basket putra dan putri North Carolina menggunakan lencana hitam yang bertuliskan Eve. Kemudian, pada tanggal 8 Maret tahun 2008, sebelum dimulainya pertandingan bola basket putra Carolina, terdapat momen mengheningkan cipta untuk menghormati Eve. Gelar sarjana Eve itu juga diberikan secara anumerta untuk pertama kalinya dalam sejarah universitas yang diberikan kepada keluarga Eve yang diwakilkan oleh orang tua dan saudara laki-lakinya pada upacara wisuda UNC pada bulan Mei tahun 2008. Eve juga secara anumerta dianugerahi alumni terhormat dari Asosiasi Alumni Umum UNC tahun 2009. Eve adalah wanita berhati baik yang memiliki segudang prestasi, namun berakhir dengan sangat tragis di tangan monster. Tak terbayang bagaimana mengerikan suasana saat itu, saat Eve disandra hingga ia dieksekusi. Eve yang masih mengajak pelaku berdoa bersama walaupun dia tahu bahwa nyawanya di ujung tanduk. Pelaku tak berperasaan memang pantas mendapat hukuman seberat-beratnya. Oke lah guys, cukup sekian video yang saya bawakan. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Kritik dan saran sangat membantu. Bye-bye.